Pupuk merupakan suatu bahan tambahan hara atau nutrisi yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi yang digunakan untuk kebutuhan metabolisme tanaman. Dengan melakukan pemberian pupuk, secara otomatis kita memberikan nutrisi tambahan agar tanaman dapat tumbuh dan berkembang lebih baik. Tapi perlu diingat, walaupun pemupukan adalah hal yang baik, tetapi kalau sesuatu dilakukan secara berlebihan, juga bisa berdampak buruk untuk tanaman. Sebelum memberikan pupuk tambahan, sebaiknya teman hobis memeriksa kondisi pH media penanaman harus berada dalam kondisi pH yang ideal, dan pH media penanaman yang cocok bagi tanaman adenium, untuk dapat menyerap nutrisi secara maksimal. Dalam kondisi pH media penanaman tertentu, seperti pH di bawah 5, hampir semua unsur hara tidak dapat diserap oleh tanaman. Media penanaman dengan pH netral berada pada angka 6,5 hingga 7,8. Tingkat keasam-basaan ini merupakan pH yang ideal bagi kandungan senyawa organik, mikroorganisme, unsur hara, dan mineral-mineral lainnya dalam kondisi yang optimal untuk diserap oleh tanaman adenium. pH merupakan kependekan dari potential of hydrogen. Sedangkan pH media penanaman, suatu standar pengukuran tingkat keasaman atau kebasahan pada suatu lahan penanaman. Cara mengetahui pH media penanaman yang paling akurat adalah dengan menggunakan alat pengukur pH, yaitu pH meter, atau bisa juga menggunakan kertas lakmus atau kertas pH tester. Pupuk bila dilihat dari sumber bahannya, pupuk dibagi ke dalam dua jenis, yaitu pupuk organik dan pupuk anorganik atau pupuk kimia. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari sisa tanaman, hewan, dan bahan alam lainnya, baik yang diproses secara alami maupun melalui rekayasa manusia. Pupuk organik bisa berbentuk padat ataupun cair. Contoh dari pupuk organik adalah seperti pupuk kandang atau kotoran hewan, pupuk kompos, pupuk hijau, humus, dan pupuk organik cair atau POC. Pupuk anorganik merupakan pupuk buatan yang terbuat dari unsur-unsur bahan kimia. Contohnya seperti pupuk NPK, pupuk MKP, pupuk urea, pupuk KCl, dan lain sebagainya. Berdasarkan kandungan nutrisinya, pupuk untuk tanaman dibagi menjadi dua, yaitu pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Pupuk tunggal merupakan pupuk dengan kandungan satu macam unsur hara makro primer saja. Contohnya seperti pupuk urea, yang hanya mengandung unsur nitrogen saja. Pupuk TSP, yang hanya mengandung fosfor. Dan pupuk KCl, yang hanya mengandung unsur hara kalium saja. Sedangkan pupuk majemuk merupakan pupuk dengan kandungan unsur hara lebih dari satu macam. Seperti pupuk NPK yang mengandung unsur hara nitrogen, fosfor, dan kalium. Contoh berikutnya, pupuk MKP merupakan pupuk yang mengandung dua unsur hara, yaitu fosfor dan kalium. Pupuk majemuk lainnya yang sering kita jumpai adalah pupuk organik, bahkan hampir semua penghobi adenium menggunakannya sebagai campuran di media penanaman, seperti pupuk kandang, kompos, dan lain sebagainya. Tapi berdasarkan pengaplikasiannya, pupuk dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pupuk akar dan pupuk daun. Pupuk akar adalah pupuk yang fokus pemberiannya agar dapat terserap oleh akar tanaman.
Biasanya, pupuk akar diaplikasikan melalui dikocorkan, disebar, atau dibenamkan di media penanaman di sekeliling tanaman adenium. Kekurangan dalam penggunaan pupuk akar adalah, sebagian haranya akan ada yang hilang, karena terkena hujan, penyiraman, atau penguapan. Dan bila penggunaannya berlebih, pupuk akar yang berbahan kimia seringkali mengakibatkan media penanaman tercemar dan lebih cepat asam. Untuk kelebihan pupuk akar, harganya cukup bersahabat dan relatif lebih aman terhadap pertumbuhan tanaman. Pupuk daun adalah pupuk yang diberikan dengan cara disemprotkan pada daun tanaman. Penyemprotan ini diarahkan pada bagian bawah daun. Kelebihan pupuk daun adalah lebih cepat diserap tanaman. Namun, pemberian pupuk daun harus dilakukan dengan hati-hati, dan harus mengikuti dosis dan selang waktu pemupukan yang tepat. Pupuk akar dapat juga diaplikasikan melalui daun, tapi pada saat pelarutannya, pupuk harus dipastikan benar-benar tercampur rata. Biasanya pupuk akar cenderung lebih padat dan susah untuk cepat larut ke dalam air. Dan dosis pupuknya, lebih baik menggunakan dosis yang sangat rendah. Dan yang terakhir, pupuk berdasarkan pelepasan unsur haranya, yaitu pupuk slow release dan pupuk fast release. Disebut pupuk slow release, karena pelepasan unsur haranya yang lambat, agar bisa terserap secara bertahap oleh tanaman adenium. Kelebihan pupuk slow release ialah, tidak mudah menguap, dan tersedia dalam media penanaman untuk waktu yang relatif lama. Unsur haranya yang terlepas perlahan dan terkendali dalam media penanaman. Lebih praktis dan sangat memudahkan, bagi penghobi adenium yang memiliki sedikit waktu untuk merawat tanaman adenium. Namun, dari segi harga, pupuk slow release lebih mahal dari harga pupuk biasa. Pupuk fast release merupakan pupuk yang pelepasan unsur haranya yang cepat dan bisa terserap langsung oleh media penanaman. Pasti teman hobi sangat familiar dengan jenis pupuk ini. Kelebihannya ialah, cepat terurai, mudah diserap oleh tanaman. Harganya relatif murah, dan mudah didapat. Sedangkan kekurangannya ialah, cepat habis persediaan unsur haranya di dalam media penanaman. Hilangnya unsur hara, bisa karena penguapan, atau terlarut oleh air siraman atau air hujan, sebagian haranya akan mudah hilang, karena terkena hujan, atau saat penyiraman. Mudah-mudahan setelah mengikuti video ini, bisa memudahkan teman hobis, untuk memilih kira-kira pupuk seperti apa yang dibutuhkan, supaya dapat meningkatkan kualitas tanaman adeniumnya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Dan semoga video ini bisa menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan ikon jempol ke atas apabila suka videonya dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya, agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini.